Cek, cek. Selamat sore bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang bagi saudara-saudari semua yang sudah hadir di gedung gereja maupun yang sudah hadir di Zoom. Kita akan segera memulaikan acara serah terima jabatan kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita mengundang Roh Suci untuk menepati hati dan pikiran kita melalui doa dalam hati. Untuk membuka acara kita, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu buka dalam lagu Sion nomor 100, Marilah Bersukacita. Doa buka akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Mangunsong. Baik, teman-teman semua, apakah suara saya terdengar?
apakah suara saya bisa terdengar? Kami yang di surga, pada sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu buat berkat yang Tuhan boleh berikan, khususnya pada sore hari ini di mana kami akan memulai serah terima jabatan pengurus Kamai yang lama ke pengurus Kamai yang baru. Kami mohon kiranya dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan saja menyertai acara ini hingga pada selesai nanti, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati seluruh partisipan yang akan mengambil bahagian, secara khusus Pendeta Dedi Panjaitan yang akan menyampaikan firman-Nya. Kiranya firman Tuhan yang akan boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami, khususnya Kamai, dan boleh membekali orang-orang muda untuk semakin lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Dedi Panjaitan. Baik, selamat sore, salam sejahtera kita semuanya. Orang-orang muda Kota Kamai, baik yang ada di gereja maupun yang ada ikut bergabung lewat Zoom. Kiranya pertemuan sore ini menjadi berkat bagi kita. Saya mengajak kita sore ini secara singkat. Pertama, untuk merenungkan apa sih artinya Kamai didirikan. Saya kemarin bilang sama Samuel, apa visi dan misi Kamai? Jadi kalau belum ada, itu harus dibuat. Sebab satu kumpulan organisasi kita lakukan, itu mesti ada tujuannya, ada visinya. Mau kemana? Apa gunanya? Dan mau buat apa? Jadi hal pertama nanti para pengurus yang terpilih, setelah serah terima, mari merenungkan apa kepentingan Kamai itu didirikan. Sekilas saya mendengar, saya memang belum pernah membaca secara lengkap tujuan Kamai itu didirikan apa, tapi sekilas saya dengar bahwa itu didirikan untuk menjadi wadah mahasiswa Advent yang kuliah di sekolah-sekolah non-Advent. Tapi wadah apa, saya juga belum terlalu jelas, mungkin saya kurang informasi di situ. Tapi menurut pemikiran saya, sebagai seorang pendeta yang banyak melihat orang-orang muda, maka Kamai ini harus menjadi satu wadah untuk 3 hal. Pertama adalah pemeliharaan rohani bagi orang-orang muda yang berkuliah di luar. Sebab kebanyakan kita adalah yang sekolah jauh dari orang tua, bersekolah di lembaga pendidikan yang bukan non-Advent, guru-gurunya juga bukan Advent, dan cara mereka berpikir, hidup, segala-galanya itu berbeda dengan prinsip kita. Itu sebabnya ketika kita masuk bersekolah di sana, maka tidak akan merubah prinsip iman, kerohanian yang kita yakini. Ilmu kita boleh bertambah. Dalam bidang sains kita boleh memahami lebih banyak dalam ilmu-ilmu lain. Tapi dalam ilmu keselamatan, prinsip kita tidak berubah, walaupun sekolah di sekolah, yang boleh kita katakan sekolah Babylon. Seperti itu. Yang kedua adalah, kami harus menjadi wadah untuk melatih, memelihara iman. Melatih orang muda untuk menginjil, berkarya,
dan melayani di dalam gereja ini. Yang ketiga adalah kami harus menjadi satu wadah untuk jangkauan keluar. Ya, menjangkau teman-teman kita mahasiswa yang ada di luar sana, di mana kita berkuliah, dan menuntun mereka untuk mengenal Yesus. Jadi tiga ini saya pikir nanti harus masuk di dalam program Kamai, dan visi misi Kamai itu tidak boleh berubah dari zaman ke zaman. Satu visinya, tetapi itu terus berkelanjutan. Walau beda pengurus, beda angkatan, beda lagi yang datang, tetapi itu tidak berubah prinsip itu. Jadi sebab kita ini adalah orang muda yang menjadi utusan Tuhan di mana kita sekolah. Jangan lupa, di mana kita sekolah itu adalah tuntunan Tuhan bagi kita untuk menjadi berkat bagi pendidikan lembaga itu. Bukan sebuah kebetulan. Maka kita harus bertanya, apa ya Tuhan yang bisa saya lakukan di tempat ini? Apa yang bisa saya lakukan di dalam tempat saya belajar, kepada teman-teman saya sekolah, kepada dosen-dosen saya, dan kontribusi apa yang bisa saya berikan untuk gereja di mana saya berbakti. Nah, dengan demikian, fungsi Kamai itu bukan hanya sekedar wadah untuk mempersatukan, mempertemukan, tetapi juga ada banyak sisi yang bisa kita lihat di sana. Maka saya berharap nanti kepada pengurus, apalagi di musim pandemi ini, kita ingin menjangkau sebanyak mungkin teman-teman kita yang berkuliah di Jogja, walaupun mereka mungkin pulang ke rumah, tetapi semua didata, dicek satu persatu. Dan sekarang kan online sudah lebih bagus. Mari kita gunakan ini menjadi media pemersatu. Media membangun iman kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saya kadang-kadang iri dengan organisasi-organisasi mahasiswa yang didirikan oleh lembaga-lembaga sekolah, lembaga-lembaga agama lain. Salah satu ada partai, saya tidak usah sebut namanya, mungkin sudah tahu. Mereka membuat satu wadah-wadah pembinaan rohani yang sesuai dengan mereka punya visi misi aliran mereka, dan itu menjadikan banyak orang-orang muda yang mereka rekrut itu sangat militan, sangat kuat di dalam mereka punya apa? Imanan, dan juga mereka punya tujuan. Nah, walaupun bagi kita apa yang mereka lakukan itu adalah kadang-kadang dengan ideologi bangsa kita juga tidak cocok, tapi lihat bagaimana bentuk organisasi ini betul-betul merangkul, membina, melatih menjadi orang-orang mahasiswa yang militan. Dan saya merasa bahwa Kamai ini adalah salah satu wadah yang harus kita dorong, kita gerakan untuk menjadi wadah yang kuat, menjadikan orang-orang muda yang bersekolah di sini menjadi militan, baik dalam kerohanian, dalam belajar, dan juga dalam bidang jangkauan keluar. Kita harus pastikan bahwa seluruh mahasiswa yang berkuliah yang diutus oleh orang tuanya, kan orang tuanya kan mengirim anaknya sekolah di Jogja. Saya dengar beberapa dari cerita, biasanya katanya pas musim wisuda, tahu-tahu anaknya datang orang tuanya datang ke Jogja, kemudian ditanya, anak saya rajin nggak di sini katanya. Seumur-umur dia kuliah di sini 4 tahun, nggak pernah muncul ke gereja. Pas mau wisuda baru apa? Baru muncul. Itu pun karena orang tuanya datang. Sebisa mungkin tugas kita adalah mendeteksi seluruh mahasiswa Advent untuk kita rangkul, kita pelihara, supaya ketika selesai 4 tahun di sini, pulang ke jemaat masing-masing. Wah, mereka akan berkarya di jemaatnya. Mereka akan militan. Mereka akan apa?
imannya diteguhkan. Dengan demikian, wadah kami ini akan menjadi berkat bagi gereja kita dimanapun kita berada. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya dikasih waktu hanya 15 menit oleh saudara Samuel. Demi apa Anda rela mati? Saya membawa pikiran kita sejenak kepada yang namanya komitmen. Apapun yang kita rencanakan, yang kita lakukan dalam hidup kita tanpa komitmen itu akan berakhir dengan sia-sia. Tahun 1985 ada seorang laki-laki ketika dia lahir dia tidak sempurna. Penglihatannya juga tidak sempurna. Dia menderita penyakit asma yang sangat akut. Sampai-sampai waktu dia ulang tahun, disuruh tiup lilin dan tidak bisa tiup lilinnya. Saking susahnya bernapas. Tetapi kelemahan ini tidak menghalangi dia untuk maju dan menjadi orang hebat. Dan orang ini menjadi orang yang berkuasa salah satu yang pernah hidup di dunia ini. Dia adalah Theodore Roosevelt, salah seorang yang pernah menjadi Presiden Amerika Serikat. Pada umur 11 tahun, ayahnya memberikan kepadanya nasihat dorongan bahwa untuk menjadi berhasil, pikiran yang baik tidak menjadi jaminan kesuksesan. Itulah yang dia katakan. Tetapi juga harus ditopang oleh tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, supaya bisa bisa berhasil. Lalu dia ikuti nasihat ayahnya, kemudian dia mulai habiskan waktunya ribuan jam berlatih angkat beban. Angkat badannya di pintu, dia angkat ke atas, dia angkat beban, dia juga kemudian membuat sansak, dia pukuli tiap hari, jadi badannya menjadi kuat, kokoh, dan akhirnya dia menjadi salah satu di usia 23 tahun, terpilih menjadi anggota pembuat undang-undang di New York, masih usia muda. Sebelumnya dia orang yang sangat tidak diharapkan. Lalu kemudian pada umur 28 tahun dia dicalonkan menjadi wali kota di sana. Lalu kemudian dia menjadi presiden terpilih akhirnya dan menjadi pahlawan nasional, memimpin negara itu dengan begitu luar biasa dan begitu hebat. Nah, itu yang membuat dia seperti itu adalah karena dia komit. Walau dia punya kekurangan, kelemahan, tapi dia komitmen berlatih, komitmen untuk bisa maju, mengatasi semua kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Sama hal juga dengan Thomas Alva Edison. Dia punya impian menciptakan sebuah lampu penerang untuk membantu orang supaya bisa melihat cahaya, tidak lagi menggunakan lampu-lampu teplok biasa. Dan ketika dia ditanya, berapa kali Bapak Edison mengalami kegagalan? Dia katakan 999 kali. Hanya sekali dia berhasil, tetapi keberhasilan itu menjadikan berkat bagi semua orang di masa kini. Dia katakan bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Kalau kita gagal, kita harus komit, lakukan sampai berhasil. Jangan pernah menyerah sebelum berhasil. Begitu juga dengan Wright bersaudara. Mereka memutuskan untuk membuat lebih daripada hanya sepeda yang hanya bisa ditumpangi di darat. Lalu mereka kemudian bermimpi suatu saat manusia bisa terbang dengan pesawat antar negara. Dan itu kemudian berhasil, tetapi sebelumnya mereka ditertawakan, diejek, dipikirnya ini gak waras ini. Bagaimana kemudian ada benda terbang, ngantar orang kemana-mana, tetapi mereka tidak putus asa, komit sampai itu terjadi. Baru mereka akan membuktikannya, berhenti, dan seterusnya. Ada banyak cerita mengenai hal itu yang bisa kita lihat, dan tahu bahwa mereka punya kekurangan. Semua punya kelemahan. Tetapi kelemahan itu tidak membuat mereka untuk berhenti dan
mengalihkan pandangan mereka kepada yang lain. Oleh karena itu, kalau orang-orang ini, mereka komit menciptakan sesuatu untuk masa depan manusia, dan itu bersifat materi, fana, bagaimana dengan kita? Kita ingin mencapai, meraih satu karya yang jauh lebih hebat berkuasa, yaitu untuk komitmen kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Ketika Kama ini didirikan dan sekarang berada di dalam jangkauan kita, generasi kita hari ini, apakah kita mau komit untuk menjadikan organisasi ini sebagai organisasi yang sangat disegani, bergengsi, dan berdaya guna? Saya mendorong orang-orang muda tidak hanya sekedar ada organisasinya, tetapi kemudian tidak ada nyawanya, tidak ada nafasnya. Nah, oleh karena itu, karena ini organisasi ini kan organisasi rohani, maka kita perlu komitmen kepada Tuhan yang telah memanggil kita untuk bekerja di ladang ini. Ada 3 hal yang akan kita peroleh ketika kita komitmen. Pertama, visi dan misi kita akan tercapai. Yang kedua, itu akan membangun apa? Membangun iman kita secara pribadi. Yang ketiga, itu akan apa? Akan mendorong orang lain juga untuk apa? Untuk memiliki berkat yang sama. Jadi bertekad saja tidak cukup dikatakan. Merencanakan saja tidak cukup. Tapi harus dibarengi komitmen. Komitmen itu membuat hal-hal yang penting bagi kita korbankan waktu kita, pikiran kita, bahkan sebagian kesenangan kita demi untuk apa? Untuk membangun organisasi ini. Nah, itulah sebabnya kita harus mulai dengan antusias dan semangat. Nah, Charles Jones mengatakan, bekerjalah sekeras mungkin, raih sebanyak mungkin, berilah sebanyak mungkin. Itulah kebahagiaan, itulah komitmen. Memang ada komitmen yang salah, ya. Karena komitmen itu hanya untuk meraih hal-hal yang bersifat sementara, kesenangan dan seterusnya. Itulah sebabnya pada akhirnya mengalami kekecewaan. Nah, ada satu di sini satu cerita tentang komitmen yang mungkin kurang pas. Ketika dia mengatakan saya mau komit untuk menjadi orang yang baik. Tetapi ketika dia berkomitmen untuk menjadi orang yang baik, lalu datang kemudian temannya, dia dibujuk-bujuk, dia dirayu, dia dicubit-cubit untuk dia tinggalkan komitmennya itu. Akhirnya tidak pernah berhasil. Karena tidak bisa membentengi apa? Diri dari godaan dan rayuan di sekitar. Maka inilah yang harus kita ingat di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Dan ini pernyataan Yesus. Dia adalah sahabat. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia tahu bahwa pekerjaan ini, tugas penyelamatan ini berat. Tapi karena dia sudah komit, dia harus menyelamatkan manusia itu. Dia tidak pernah bergeser sedikit pun dari komitmen itu. Dia akan terus apa? Berjalan mati bagi kita. Jadi kalau kita sudah komit itu, tidak ada yang bisa menghalangi. Itu sama seperti janji pernikahan. Kenapa pernikahan sering gagal? Akhirnya terjadi perceraian, bubar pernikahan itu. Sudah berjanji nih, setia hidup semati. Tapi kenapa gagal? Karena tidak disertai dengan komitmen. Kalau komit itu, mau susah, mau sakit, apapun yang terjadi, saya akan jalani jalan ini terus sampai mencapai tujuan. Itulah yang Yesus lakukan. Dia jalani jalan itu karena cintanya kepada kita manusia. Dia jalani jalan salib itu sampai tergantung di atas kayu salib sampai di penghabisan hidupnya pada hari itu. Dia tidak pernah mundur, berhenti, dia maju terus sampai misi apa? Komplit, tercapai. Jadi teman-temanku Kamai, ingatlah ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Jadi kalau komit itu, maka nyawa pun diberikan. Tapi kalau nggak komit, baru datang sedikit masalah, baru hujan saja, sudah dia apa? Seperti kambing itu ya, langsung dia lari terbirit-birit. Baru menghadapi sedikit masalah, tantangan, baru juga nanti Samuel tidak dihargai oleh teman-temannya, dianggap memimpin tidak ini, dikata-katai, apa itu Samuel itu pemimpin Kamai itu begini-begini katanya. Ya uslah, aku dikata-katain, tak letakin jabatan ini katanya gitu. Engkau bukan pemimpin yang berkomitmen. Mau dikata-katai, mau difitnah sekalipun. Ini pelajaran bagi kita untuk nanti jadi pemimpin ke depan. Mau diserang habis-habisan, saya akan pikul ini. Saya akan komit membawanya sampai misi sempurna. Oleh karena itu, yang bisa membuat ini semua hanya kasih. Kasih yang datang dari siapa? Dari Yesus Kristus. Tidak ada kasih yang lebih besar selain memberikan nyawanya, memberikan hidup. Itulah komit. Jadi anggota kami yang hadir di sini maupun yang ada di Zoom, mari kita komit untuk mendukung Kamai ini. Menjadikan ini organisasi mahasiswa gereja yang kuat, yang solid di bawah kepemimpinan daripada Samuel Noti. Mari kita dukung beliau dan juga timnya nanti. Jadi jangan ada yang cuek lah ya. Itu kan urusan mereka. Kita dukung. Dukungan itu ada banyak sifatnya. Satu, kita dukung dengan doa. Kita dukung dengan, kalau kita punya ya dana, tenaga, pikiran, kita jalankan program-program yang sudah nanti akan dicanangkan. Kalau tidak, maka kami ini hanya sekedar nama, hanya sekedar organisasi tanpa nyawa. Badannya ada, tapi nafasnya tidak ada. Jadi semoga melalui serah terima pengurus Kamai sore hari ini, Kamai akan semakin maju. Kita memandang ke depan, Yesus akan segera datang. Apakah yang Kamai telah lakukan
selama masa pandemi ini. Mari kita berkarya. Pandemi biarlah pandemi. Tapi biarlah kita lakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi kita, sahabat kita, lingkungan di mana kita berada. Tuhan kiranya berkati doa dan harapan kita sekalian. Langsung berdoa ini? Ada lagi? Oke, kita kembali kepada pemimpin acara Lavenia. Terima kasih Pak Pendeta sudah membawakan renungan untuk kita pada sore hari ini. Kiranya renungan yang sudah diberikan dapat kita aplikasikan untuk kehidupan berorganisasi di Kamai nanti. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh PAT Moho. Selamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dan kita Yesus datang menjemput umatnya. Kita nyanyikan selamanya Yesus dan kasih-Nya. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umatnya, kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh PAT Moho. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Tapi sebelum kita mendengarkan, saya mau mengundang untuk BPH terpilih untuk maju ke depan. Ya, mulai maju BPH yang sudah terpilih agar bisa dilihat di Zoom oleh teman-teman yang hadir di Zoom. Cek. Baiklah, selamat petang, selamat malam juga buat kita semua, baik yang hadir di gereja dan juga di Zoom. Sebelum sambutan, saya mau menyampaikan bahwa saya di sini sebagai Ketua Kamai, Samuel Noti, dan juga di samping saya Bendahara Kamai yang terpilih, Gabriela Miracle. Dan
kami berdua yang bisa hadir saat ini secara offline di gereja. Untuk wakil saya, wakil ketua, itu Saudara Novelia Puraro. Saat ini memang sedang gangguan jaringan di daerah Papua. Ya, dia bertempat di daerah Papua karena ada konflik, jadi agak susah untuk terhubung jaringan. Dan yang bergabung juga di Zoom secara online ada Sekretaris Kamai yang terpilih, yaitu Grivita Liunsanda yang bergabung melalui Zoom. Demikian ini yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan untuk sambutan. Terima kasih. Gaby boleh tetap di sini. Oke. Kita akan mendengarkan sambutan. Yang pertama, sambutan perwakilan dari Departemen PCM UIKB, Pendeta Roni Wenas. Untuk Pak Pendeta, dipersilakan. Masih mute itu Pak Pendeta. Oh. Selamat Sabat buat kita semua. Mohon maaf saya baru habis acara dan masih di mobil. Jadi masih dalam keadaan di jalan, jadi saya baca saja dari mobil ya. Kedengaran? Sudah bisa? Iya, sudah bisa Pak Pendeta. Oke. Jadi atas nama PCM se-Uni Indonesia Barat, Pendeta ingin mengucapkan selamat buat pengurus yang baru, yaitu dipimpin oleh Saudara Samuel Noti. Ya, rupanya di Jawa Tengah ini nama Samuel sangat populer ya. Pendeta Samuel Mangunsong dan Samuel Noti. Tetapi yang paling penting kepada kita untuk mencapai paling sedikit beberapa maksud Tuhan, kenapa ada Kamai ataupun di organisasi kita bilang PCM, ini adalah untuk menggerakkan orang-orang muda yang berkuliah di sekolah non-SDA untuk tetap setia kepada Tuhan, membangun fellowship sesama orang muda Advent yang berkuliah di non-SDA, saat yang sama boleh menjadi terang. Dan juga kita harapkan bukan hanya itu, tapi boleh berkarya selama berada di kampus. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan selamat, dan biarlah kalian boleh menjadi Daniel modern di saat-saat sekarang ini, dan Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan memberkati Samuel Noti bersama teman-teman yang sudah dipercayakan. Lakukan yang terbaik, menjadi berkat buat teman-teman, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Koordinator Kamai, Pak Pendeta Samuel Mangunsong. Kepada Pak Pendeta dipersilakan. Shalom, selamat malam buat kita semuanya.
selamat minggu bekerja. Pada sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan anugerah Tuhan. Di sore ini kita boleh menyaksikan serah terima untuk pengurus Kamai dari yang lama kepada pengurus Kamai yang baru. Saya masih sama juga dengan Pendeta Wenas, masih dalam perjalanan, tetapi walaupun dalam perjalanan tidak mengurangi semangat untuk boleh mengikuti acara ini, kita mengikuti acara ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada pengurus Kamai yang baru. Dalam hal ini Samuel Noti yang sudah terpilih sebagai ketua dan juga staf yang lainnya. Kita tahu bahwa Kamai adalah salah satu organisasi kemahasiswaan di Jawa Tengah ini. Dan boleh dibilang inilah organisasi kemahasiswaan Advent yang terbesar di daerah Jawa kawasan tengah. Untuk itu harapan kami adalah dengan terpilihnya Saudara Samuel Noti bersama dengan staf, kiranya akan boleh membawa kemajuan untuk pelayanan kepada orang-orang muda, khususnya kepada mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Saya yakin bahwa jumlah mahasiswa yang ada di Yogyakarta cukup banyak. Dan salah satu tugas yang terbesar dari pengurus yang baru adalah biarlah boleh menjangkau mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang ada di sana, mendata, sehingga dengan demikian mereka boleh terlibat lebih aktif lagi dalam pelayanan. Selain lebih aktif dalam pelayanan, mereka juga akan lebih aktif lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya kepada teman-teman mahasiswa Kamai, gurus, dan juga seluruh teman-teman mahasiswa, marilah kita melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik di dalam pelayanan ini, karena kita yakin bahwa bila mana kita melakukan yang terbaik, maka kita boleh mendapatkan sukacita di dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk kesempatan Pendeta Wenas yang sudah menggunakan waktunya di tengah-tengah kesibukannya memberikan kata sambutan. Dan terima kasih juga untuk kita semuanya yang boleh mengikuti serah terima, bahkan juga para alumnus dari Kamai yang sudah ikut serta di dalam serah terima ini. Sukses, semangat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Samuel yang sudah membawakan sambutan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Chaplain Kamai, juga perwakilan dari Jemaat Timoho dan Casa Grande yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dedi Panjaitan. Kepada Pak Pendeta dipersilakan. Baik, atas nama Jemaat Timoho dan juga Casa Grande mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dan juga terima kasih kepada pengurus yang lama yang sudah bekerja juga dengan begitu luar biasa. Semoga pengurus yang baru akan membawa Kamai lebih baik, terlebih di masa-masa pandemi ini. Mari buat sesuatu yang positif. Apa yang bisa dilakukan di masa-masa pandemi seperti ini? Nah, ini Kamai akan berperan dan akan menjadi berkat bagi gereja kita. Nah, salah satu yang saya soroti, ya mungkin dulu saya sudah sering dengar Kamai, dengar juga mahasiswa-mahasiswa di Jogja ini. Ada memang kita tidak bisa mengontrol setiap orang tentunya. Tugas kita kan hanya mewadahi, membuat bimbingan, pembinaan, pelatihan, merangkul mereka sebaik mungkin. Sisanya itu kan masing-masing punya apa? Ya hidup dan keinginan sendiri-sendiri. Nah, tetapi di sinilah peran kita semua. Kalau yang kita kompak, ya kita banyak berdoa di sini supaya terpelihara semua iman
kita. Bayangkan orang tua jauh-jauh sekolahkan ke sini. Tahu-tahu pulang dari sini ke rumahnya bukannya situ ke gereja, malah makin malas dia mana di sana. Tidak makin rohani ketika pulang ke rumahnya. Dan akhirnya nanti juga apa? Ujung-ujungnya tinggalkan gereja. Nah, itu sebabnya peran kami ini bagi saya sangat sentral ketika kita jauh dari orang tua, kita berkumpul di sini, dan saya memberikan jaminanlah kepada orang muda bahwa saya sebagai gembala akan mendukung dan menjadi bapak rohani bagi teman-teman semuanya. Sudah ada masalah, ada pergumulan dalam hidup, persoalan apa saja, silakan. 24 jam saya terbuka, bersedia untuk saudara. Mau yang sakit, yang mau apa saja, masalah apa saja, silakan. Saya tidak akan membatasi waktu diri kepada orang-orang muda. Bantu apa saja, mau perizinan ke sekolah, atau yang sakit apa saja, silakan kami dikontak. Dan saya akan mendorong juga orang tua di jemaat, majelis, untuk memberikan dukungan, bukan hanya sekedar dukungan doa, tapi juga dana tentunya. Saya akan dorong nanti gereja juga Pak, memberikan kontribusi lah dana untuk kegiatan Kamai. Jadi yang pasti Kamai harus punya kegiatan supaya bisa didukung kan begitu. Buat yang teratur, yang rapi, programnya apa, nanti saya akan mendorong jemaat untuk memberikan kontribusi kepada Kamai. Jadi selamat untuk Kamai, Tuhan kiranya berkati, maju terus, bekerja bagi Tuhan sampai Dia datang. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Dedi Panjaitan yang sudah membawakan sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari alumni Kamai yang akan dibawakan oleh Bang Elvin Tobing. Kepada Bang Elvin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat minggu bekerja buat kita semua. Kemudian yang kami hormati hamba Tuhan Pendeta Wenas dan juga Pendeta Samuel Simangunsong. Demikian juga hamba Tuhan Pendeta Panjaitan, Dedi Panjaitan. Mewakili alumni, mohon izin teman-teman alumni. Ada saya lihat senior hadir di sini, Saudara Aro, lalu Airin, Regina, juga hadirnya Friska. Mohon izin ya, mewakili teman-teman ya. Kepada adik-adik, pertama selamat Selamat, Kongres sudah berjalan dan menghasilkan pengurus. Ya, dan kami yakin pengurus yang terpilih adalah orang yang terbaik berdasarkan kesepakatan kita. Kepada teman-teman yang mungkin sebelumnya punya kandidat yang lain, ya, tapi bukan itu yang terpilih, mari kita sportif. Kita kongres sudah selesai, kita dukung badan pengurus harian yang ada sekarang, ya. Hal-hal yang kurang dari mereka nanti, ya, kitalah menutupi mana yang menjadi kekurangan mereka, kita saling menutupi di situ sehingga terjadi kolaborasi yang baik. Kepada badan pengurus harian yang baru, ya, kami berharap Kamai bisa dikelola secara modern ya. Kalau di zaman kami dulu kan masih jadul lah ya, masih konsepnya sangat konvensional ya. Kami berharap dengan pengelolaan teman-teman sekarang lebih modern, lebih impactful ya terhadap keberadaan organisasi Kamai, baik kepada kita di internal ya rekan-rekan mahasiswa dan juga kepada kampus di mana kita berada dan juga lingkungan kita. Kalau ada perbedaan pendapat ya silahkan dikelola konflik dengan baik ya, bangun suasana diskusi kemahasiswaan yang sportif, diskusilah setajam-tajamnya, berbeda pendapatlah setajam-tajamnya, tetapi setelah selesai diskusi, perbedaan pendapat dalam konsep jangan dibawa ke hati, ya, kembali berteman lagi, berkolaborasi lagi, ya. Perbedaan sudut pandang itu kan supaya membuat keputusan yang teman-teman ambil lebih tajam lagi. Kemudian bisa saja
banyak mahasiswa lain sebenarnya yang ada di lingkungan kita tapi mungkin belum aktif, belum kita jangkau, ya silahkan dijangkau, apalagi zaman sekarang dengan era teknologi. Jika ada teman-teman yang kesulitan menghadapi persoalan perkuliahan di hari Sabat, jadilah supporter yang baik ya ke mereka. Ya jadilah supporter, nggak usah banyak diceramahi, jadi teman saja, ajak berdoa. Ya kalaupun teman kita masih lemah dalam hal Sabat, nggak apa-apa, jangan dijauhi, tetap saja ditemani, nggak usah disinggung-singgung, tapi tetap saja kita berdoa supaya kita bisa menjadi teman bagi mereka. Kepada hamba Tuhan Pendeta Dedi Panjaitan, sebagai alumni, perkenankan kami menitipkan adik-adik kami, Pendeta, tolong dibimbing ya supaya mereka boleh terpelihara ya Pak Pendeta. Ya kami tidak bisa setiap hari memantau mereka, tapi kami mempercayakan kepada pendeta dan kepada majelis 2 jemaat di situ, ya Timoho maupun Casa Grande. Ya kami memohon kalianlah menjadi para orang tua bagi mereka. Ya bisa saja ada hal yang keliru, mohon bersabar membimbing mereka. Baik, itu yang kami boleh sampaikan. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat menjadi pengaruh yang baik di kampus-kampus di mana kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bang Elvin atas sambutan yang sudah diberikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan BPH 2019 yang akan dibawakan oleh Saudara Adi. Cek. Baik, pertama-tama saya mengucapkan shalom, selamat malam buat kita semua, baik yang hadir di gereja pada saat ini mengikuti kegiatan ini secara offline dan juga semua yang hadir melalui aplikasi Zoom pada pertemuan malam hari ini dalam acara serah terima. Di sini saya sebagai perwakilan dari pengurus Kamai yang sebelumnya di tahun 2019-2020 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah memberikan dukungan kepada kami, support dan juga doa-doa yang telah dilayangkan demi kelancaran program-program yang akan kita jalankan. Di sini kami memohon maaf sebesar-besarnya atas mungkin kesalahan-kesalahan dan juga banyak sekali ketidaksempurnaan dari kepengurusan kami yang di tahun 2019-2020 ini, sehingga mungkin ada beberapa bahkan banyak program yang tidak terlaksana. Namun sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas support dari teman-teman sehingga beberapa mungkin ada program yang berjalan dengan sangat baik. Dan di sini saya mewakili teman-teman dari pengurus yang lama mengucapkan selamat kepada pengurus BPH yang baru, Semi, Gaby, Novelia, dan juga Gita sebagai pengurus yang baru di tahun 2021 ini. Kiranya pengurus yang baru ini dapat menjadikan Kamai menjadi lebih baik lagi ke depan dan bisa membuat kita semua, khususnya teman-teman mahasiswa Advent di Yogyakarta ini bisa menjadi semakin solid lagi, menjadi semakin akrab satu dengan yang lain, terutama teman-teman kita yang baru juga, sehingga kita semua dapat menjadi keluarga mahasiswa Advent Yogyakarta yang solid dan tentunya bisa menjadikan kita semua lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat untuk pengurus yang baru.
semangat terus untuk kedepannya bisa membawakan Kamai untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mungkin Saudara Adi boleh tetap di depan dulu. Dan saya juga undang Saudari Santa untuk maju ke depan sebagai perwakilan dari BPH 2019. Boleh? Kita akan melihat proses serah terima jabatan dari BPH 2019. Di sini diwakilkan oleh Saudara Adi dan Saudari Santa. Kepada BPH yang terpilih yang di sini ada Saudara Semi dan juga Saudari Gabriela. Cek. Baik, dengan ini saya dan juga Santa sebagai perwakilan dari pengurus yang lama akan menyampaikan, menyerahkan berkas kepengurusan Kamai yang sebelumnya kepada pengurus yang baru, Samuel Noti dan juga teman-teman. Dan ini kami akan serahkan sehingga dapat dilanjutkan tongkat kepemimpinan Kamai untuk ke depannya. Ya, Pak. Tahan dulu. Baik. Itulah proses serah terima jabatan dari BPH 2019 kepada BPH 2020. Sekarang kita akan mengikuti doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Roni Wenas. Mohon maaf Pak Pendeta, sebelum kita doa berkat, kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari BPH lama dan BPH yang baru. Oh, mohon maaf dari BPH baru saja. Cek. Baiklah, shalom, selamat malam buat kita semua. Teman-teman, saudara-saudara yang hadir di gereja, dan juga teman-teman yang hadir di Zoom, Bapak Ibu dari Departemen PCM UIKB, Pendeta Roni Wenas, Pendeta Samuel Mangunsong, para alumni, dan juga teman-teman Kamai yang kami kasihi. Sekali lagi selamat malam. Dan saat ini saya merasakan syukur, kita patut bersyukur kepada Tuhan, khususnya sore atau malam hari ini kami dapat atau kita dapat melangsungkan acara serah terima jabatan dengan baik. Puji Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Dan saya mau menyampaikan terlebih dahulu terima kasih kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat dari Badan Pengurus Harian 2019 dan 2020 ya, yang telah memimpin Kamai ini ya, kurang lebih 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Dan ya tentu kita tidak terlepas ya, saya juga kemarin dalam kepengurusan ini ya, dalam kepengurusan Adi dan teman-teman ya, kita bekerja bersama-sama. Dan tentu kami berterima kasih sudah banyak hal-hal yang dibuat, seperti ada kerohanian ya, menjalankan seminar Daniel dan Wahyu. Terima kasih, itu sungguh luar biasa. Dan juga banyak program-program yang juga dibuat. Dan satu hal yang kami mau sampaikan adalah untuk ke depan ini, karena memang masa jabatan kami ini sesuai aturan yang kita sudah buat di ADART, kami hanya sampai di bulan November ya, bulan November di tahun ini, jadi memang hanya sisa beberapa bulan lagi. Tetapi paling tidak kita harus coba bekerja keras lagi ya,
walaupun ini hanya sebentar, coba kita produktif lagi, kita coba inovatif menyesuaikan sama kondisi pandemi yang sekarang ini ya. Karena memang sudah kita gunakan semua aplikasi supaya kita bisa bertemu walaupun masih secara daring. Ya kita tetap buat itu, kita buat sekreatif mungkin ya untuk kami lebih baik lagi. Dan mungkin teman-teman yang memang sudah jauh dari kami kita coba jangkau lagi. Dan tentu ini butuh ya, sangat butuh perhatian dan juga kerjasama dari teman-teman kami. Dan kami mohon doa dan dukungannya dari teman-teman kami semuanya, partisipasinya untuk dapat mendukung kami, Badan Pengurus Harian yang baru, untuk bekerja bersama-sama, kita bangun sama-sama lagi Kamai ini ke arah yang lebih baik, ya. Kita support lagi sama-sama, ya, supaya memang dari Kamainya sendiri internalnya itu lebih kreatif lagi, inovatif lagi, dan Kamai bisa lebih dikenal dengan luas di organisasi-organisasi di luar, ya, sehingga kita bisa menjalin keakraban atau hubungan yang baik dengan organisasi-organisasi luar, sehingga kami juga dapat membantu ya gereja dalam penyebarluasan pekabaran Tuhan khususnya di daerah Yogyakarta. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas semua partisipasi teman-teman, baik para alumni dan juga koordinator, chaplain, dan kiranya kami dapat mewujudkan, doakan kami dapat mewujudkan Kamai yang lebih baik lagi untuk tahun yang sisa ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mungkin dari Gebi ada yang mau disampaikan? Oke. Kurang lebih seperti itu, saya kembalikan kepada pemimpin acara. Baik, terima kasih Semi. Selanjutnya kita akan mengikuti doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Roni Wenas. Baik, kita berdoa. Kami puji Tuhan karena Tuhan sudah memimpin Kongres Kamai tahun ini boleh berjalan dengan baik dan mengambil keputusan untuk kepemimpinan pengurus Badan Pengurus Harian Kamai 2021. Kiranya Tuhan akan memberkati baik Saudara Samuel bersama teman-teman dan juga penasehat Pendeta Samuel Mangunso ataupun dari alumnus, Tuhan akan berkati. Kiranya Tuhan akan memimpin pelayanan yang akan dilakukan oleh Badan Pengurus Harian 2021 dengan tuntunan dan inspirasi yang datang dari surga. Dan Roh Kuduslah yang akan mengurapi, sehingga orang-orang muda yang berkuliah di sekolah non-Advent, mereka boleh berkarya untuk kehidupan mereka, berkarya untuk gereja, berkarya juga untuk masyarakat. Terlebih mereka boleh berkarya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan biarlah Kamai ini akan membantu untuk membangun kerohanian semua para orang muda, mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di Jogja. Dan Tuhan akan memimpin, menuntun mereka, dipersatukan dalam kasih karunia Tuhan, dan dipersatukan juga untuk melayani Engkau, bahkan menjadi saksi, membawa kabar yang baik buat sesama. Biar Tuhan berkati dalam perkuliahan mereka, Tuhan akan berikan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, dan mereka dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan hasilnya kami akan melihat organisasi ini akan dikenal, menjadi berkat buat gereja, buat para mahasiswa, dan terutama menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah sepanjang hari-hari kedua kami semua serta selamatkan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
dari Oke. Baik, kita akan pindah tempat ke belakang untuk pemotongan tumpeng. Jadi teman-teman di Zoom boleh tetap hadir untuk mengikuti acara pemotongan tumpengnya. Untuk acara pemotongan tumpeng dapat dilihat di akunnya atas nama Willy Alvarius. Terima kasih juga untuk alumni-alumni yang sudah hadir dan juga Pak Pendeta Samuel dan Pak Pendeta Roni Wenas. Langsung ngomong. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Sebagai simbolis penyerahan pengurusan Kamai yang lama kepada yang baru, saya serahkan kepada saudara Semi. Suapin. Ulang tahun dong. Suapin lah. Suapin ya. Selamat. Baik, kita berdua. Pada setelah terima keputusan semua pencapaian yang baik, kami akan nikmati dan sebagai syukur. Berkati Tuhan makanan ini mendatangkan kekuatan kesehatan bagi kita. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin. Amin. Ya, kasihan panjang. Iya nih. Yang di Zoom ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih teman-teman. Kita nggak ada foto bareng dulu loh.
Ke Jogja Airin biar dapat. Ongkosin tapi Mas Willy. Siap. Terima kasih pendeta. Udah boleh live ya teman-teman. Udah boleh live kan ya? Terima kasih.